Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Yuliani SKMMK. Saya dari tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Di sini saya akan menerangkan terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pada pasien. Apa tuh sebenarnya PMKP atau peningkatan mutu dan keselamatan pada pasien di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo? Nah, berdasarkan Kemenkes tahun 2015 bahwa peningkatan mutu dan keselamatan pada pasien itu adalah suatu sistem di mana membuat pasien itu aman terhadap pelayanan yang diberikan di sebuah rumah sakit. Jadi pasien merasa nyaman, aman ketika berobat atau diberikan pelayanan di sebuah rumah sakit seperti itu. Nah, kemudian keselamatan pada pasien ini sebenarnya adalah meminimalkan terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh petugas, karena dari beberapa pelayanan yang sudah diberikan, rumah sakit harus melakukan sebuah monitoring dan evaluasi terkait pelayanan yang sudah diberikan, baik oleh dokter, baik itu perawat, kemudian baik itu dari penunjang yang lain yang diberikan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo. Nah, kemudian dari beberapa kategori tadi bisa dikategorikan terkait dengan IKP, insiden keselamatan pada pasien. Apa toh IKP itu? Bahwa insiden keselamatan pada pasien di sini itu terkait dengan kejadian yang disebabkan, yang secara tidak sengaja itu disebabkan oleh petugas, yang bisa menimbulkan cedera ataupun tidak menimbulkan cedera. Itu ada dinamakan IKP, insiden keselamatan pada pasien. Kemudian untuk IKP ini dikategorikan menjadi beberapa, yaitu yang pertama terkait dengan kejadian nyaris cedera, kemudian yang kedua itu adalah kejadian tidak cedera, kemudian yang ketiga itu terkait dengan kejadian potensial cedera signifikan, dan keempat kejadian yang tidak diharapkan, dan yang kelima adalah sentinel. Kemudian apa toh sebenarnya kejadian nyaris cedera itu? Di sini kejadian nyaris cedera ini adalah kejadian yang belum terpapar pada pasien. Jadi sebuah kejadian atau kejadian yang ada yang belum sampai terpapar pada pasien, yaitu kejadian nyaris cedera. Kemudian yang kedua itu adalah kejadian tidak cedera. Kejadian di sini adalah kejadian yang sudah terpapar pada pasien, seperti itu. Jadi terjadi kesalahan tetapi sudah mengenai pada pasien atau sudah terpapar pada pasien. Kemudian yang ketiga adalah kejadian potensial cedera signifikan. Karena di sini hampir sama dengan kejadian nyaris cedera. Jadi mempersiapkan perlengkapan ataupun alat tensi, tetapi alat tersebut ketika mau digunakan itu baterainya mati, seperti itu bisa menyebabkan kemudian diganti, ya, itu menyebabkan kejadian potensial cedera signifikan. Jadi belum sampai terpapar pada pasien. Kemudian yang keempat itu adalah kejadian yang tidak diharapkan. Nah, kejadian tidak diharapkan di sini adalah kejadian yang sudah terpapar pada pasien, akan tetapi menyebabkan cedera yang lebih lanjut, menyebabkan cedera ringan, cedera berat, seperti itu. Nah, ini adalah kejadian yang tidak diharapkan. Kemudian yang terakhir, kelima, itu adalah sentinel, berarti bisa menyebabkan kematian atau kondisi terminal. Nah, ini adalah kategori insiden keselamatan pada pasien. Kemudian, apa tuh contoh dari kejadian nyaris cedera ataupun KTC, KPCS, KTD, dan sentinel? Di sini saya akan mencoba menerangkan terkait dengan satu kejadian nyaris cedera. Contoh dari kejadian nyaris cedera di sini, contohnya adalah misalkan nih petugas akan dari bangsal akan memberikan obat antibiotik atau ceftriaxone. Nah, antibiotik ini harusnya diberikan ketika waktu ketiga, jam ketiga ataupun pemberian ketiga itu adalah jam 8 malam. Akan tetapi petugas menyiapkannya jam 5 sore. Jam 5 sore petugas sudah
memberikan antibiotik ceftriaxone, kemudian sudah akan masuk ke ruang bangsal perawatan atau ke pasien. Sampai di kamar, kemudian setelah melakukan identifikasi pada pasien, ternyata jamnya adalah jam 8. Kemudian petugas meminta maaf dan tidak jadi memberikan obat itu pada pasien. Jadi untuk kejadian ini adalah kejadian nyaris cedera. Jadi obat itu belum terpapar sampai kepada pasien. Ini adalah contoh dari KMC. Yang kedua adalah contoh dari kejadian yang tidak cedera. Kejadian tidak cedera tadi adalah contohnya adalah petugas misal tadi dengan kasus yang sama memberikan obat antibiotik harusnya jam 8, tetapi sudah setelah dicek tidak dilakukan double check ulang lagi dan petugas memberikannya tetap jam 5 sore. Obat itu sudah masuk ke pasien, sudah terpapar kepada pasien. Setelah dilakukan injeksi atau pemberian antibiotik tadi, petugas baru sadar ternyata obat yang harusnya diberikan jam 8 malam, jam 5 sore sudah diberikan. Nah, karena sudah terpapar, inilah yang dinamakan kejadian tidak cedera, karena setelah diobservasi ternyata pasien tidak mengalami keluhan-keluhan yang lain. Itu adalah kejadian tidak cedera. Kemudian yang ketiga itu adalah kejadian tidak diharapkan. Kejadian tidak diharapkan di sini contohnya adalah pemberian obat tadi antibiotik juga ceftriaxone, akan tetapi pasien sudah terpapar dan pasien mengalami pusing, kemudian mual, rasa muntah seperti itu. Nah, mengakibatkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah masuk di KTD, kejadian tidak diinginkan, karena setelah diobservasi ternyata dia pusing, mual seperti itu. Nah, ini KTD. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan sentinel. Nah, sentinel tadi misalkan kesalahan pemberian obat, kemudian sampai pasien tadi mengalami kejang, kemudian setelah kejang sampai pasien itu terminal, kondisinya terminal seperti itu, sampai ada tim code blue misalkan seperti itu. Nah, ini adalah kejadian sentinel yang berawal dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak dilakukan double check atau ketelitian lebih dahulu terkait dengan obat yang diberikan pada pasien. Dan yang terakhir adalah contoh dari KPCS. Kalau KPCS di sini adalah kejadian potensial cedera signifikan. Seperti di awal tadi sudah saya berikan contoh, misalkan pemberian atau melakukan tensi secara elektrik seperti itu, ternyata setelah dilakukan tensi, alat tensinya itu tidak berfungsi normal. Sebelum dipakai ke pasien, ternyata perawat itu ngecek itu baterainya habis dan perawat melakukan penggantian baterai itu sebelum dilakukan tensi ke pasien. Nah, ini bisa jadi namanya di KPCS, kejadian potensial cedera signifikan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa terkait dengan IKP, insiden keselamatan pada pasien ini, jangan pernah takut untuk melaporkannya, karena ini adalah sebuah pelayanan kesehatan. Itu kita harus melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring evaluasi salah satu diantaranya adalah melakukan pencatatan, pelaporan setiap insiden. Nah, untuk pencatatan dan pelaporan insiden ini bisa dilakukan di unit, baik itu unit pelayanan, baik itu unit penunjang, maupun di unit-unit yang lain. Itu berhak melaporkan jika terjadi insiden keselamatan pada pasien. Insiden keselamatan pada pasien ini ada form di mana form itu adalah form IKP insiden report tadi adalah sesuai dengan contoh dari Kemenkes, itu sudah ada aturannya, sudah ada cara pengisiannya, ada nama atau identitas yang harus diisi, unit mana yang melaporkan, yang menyebabkan penyebab itu siapa, yang melaporkan atau penanggung jawab dalam pelaporan itu siapa, kemudian ada gradingnya juga, itu sudah ada aturannya di dalam form insiden keselamatan pada pasien yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian kapan memberikan atau melaporkan setiap insiden yang dari unit itu ke tim mutu atau tim PMKP, yaitu maksimal dalam waktu 2 kali 24
jam. Jadi dari unit, baik itu unit pelayanan, baik itu unit penunjang, baik itu unit umum atau CS seperti itu, kalau memang dirasa ada insiden keselamatan pada pasien, itu harus segera dilaporkan. Maksimalnya adalah 2 kali 24 jam. Kemudian IKP ini ada gradingnya, yaitu grading biru, hijau, kemudian kuning dan merah. Ketika nanti ada gradingnya kuning sama yang merah tadi, itu harus dilakukan RCA atau pembedahan secara akar, analisis permasalahannya itu apa secara komprehensif, maksimal dalam waktu 45 hari. Kalau memang kejadian yang tidak diharapkan atau sentinel ini berujung pada kematian atau menyebabkan cedera yang lebih berat, yaitu di grading kuning dan di grading merah. Tetapi kalau memang dirasa itu bisa diselesaikan, bisa diperbaiki, kemudian prosesnya seperti itu masih di dalam grading biru atau grading hijau, maka maksimal dalam waktu 2 minggu itu harus dilakukan investigasi sederhana. Siapakah yang melakukan investigasi sederhana? Yang melakukan investigasi sederhana itu adalah dari unitnya masing-masing, di mana penanggung jawabnya di sini adalah kepala ruang. Misalkan kalau kepala bangsal dewasa melaporkan tadi ada kejadian nyaris cedera terkait kesalahan obat dalam pemberian obat kepada pasien, tetapi masuk kategori kejadian nyaris cedera, maka dari kepala bangsal atau kepala ruang di bangsal lantai 3 memberikan atau menuliskan terkait dengan IKP tadi ke tim mutu atau PMKP maksimal 2 kali 24 jam sudah sampai ke tim PMKP. Setelah itu maka kepala unit berhak atau wajib membuat investigasi sederhana, di mana investigasi sederhana itu membuat permasalahan yang ada atau menyelesaikan permasalahan yang sudah ada tadi dengan cara seperti apa, misalkan sosialisasi lagi ke teman-teman agar lebih teliti, lebih hati-hati seperti itu, atau rapat bersama. Nah seperti itu maka dilakukan pencatatan atau dokumentasi di dalam form yang namanya investigasi sederhana. Nah seperti itu Bapak Ibu terkait dengan bagaimana itu PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pada pasien terkait dengan IKP, di mana di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.